Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman kelas negara B yang kami sayangi. Dalam pemenuhan tugas UAS Governansi Digital ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan topik turunan Sustainable Development Goals ke-13 Climate Action melalui inovasi aplikasi integrasi transportasi publik guna menekan pengurangan emisi gas karbon. Perkenalkan, saya Alma. Saya Amar. Saya Rika Bianatasya. Saya Aji. Saya Miriam. Saya Farlinda. Dan aku Fanya. Sekarang mari kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang diangkat. Saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai emisi karbon. Lantas, apa itu emisi karbon? Melansir dari Detik, emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti karbon dioksida, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Emisi karbon merupakan salah satu penyebab perubahan iklim di dunia, termasuk di Jakarta. Berdasarkan data dari Kumparan di tahun 2019, Jakarta menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal tersebut juga didukung oleh adanya fakta penggunaan emisi karbon dioksida di wilayah DKI Jakarta yang mencapai 206 juta ton per tahun. Berdasarkan temuan kata data di tahun 2019, sumbangan terbanyak berasal dari sektor transportasi yang mencapai 182,5 ton per tahun. Berdasarkan sumbernya, emisi gas rumah kaca direct kecuali industri energi merupakan kontributor terbesar kedua. Emisi gas rumah kaca direct banyak bersumber dari kegiatan sektor transportasi yang banyak menggunakan bahan bakar minyak, serta konsumsi produk minyak, LPG, dan gas di sektor industri manufaktur, residensial, dan bangunan komersial. Berdasarkan grafik, jumlah emisi CO2 berdasarkan transportasi sebanyak 182,5 juta, dan angka tersebut merupakan angka yang tergolong tinggi untuk penyumbang emisi karbon. Di Ibu Kota DKI Jakarta sendiri, sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi yang menyediakan informasi mengenai transportasi publik. Pertama adalah TJ. TJ adalah aplikasi resmi Transjakarta yang akan mendekatkan pelanggan dengan layanan Transjakarta, mulai dari informasi rute, posisi bus dan halte, jenis layanan, dan masih banyak lagi fitur lainnya. Kedua adalah MRTJ, di mana MRTJ memiliki fitur utama berfokus pada layanan pembelian tiket. Beberapa fitur lain dalam aplikasi ini antara lain adalah navigasi ke stasiun MRT terdekat, rute dari stasiun MRT, dan informasi durasi perjalanan. Ketiga ada KAI Akses. Melalui fitur yang ada di aplikasi tersebut, memberikan kemudahan dan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan untuk menggunakan layanan KAI. KAI Akses dikembangkan untuk semakin mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi. Dan yang terbaru, ada Jaklingko. Jaklingko sendiri merupakan sistem transportasi publik terintegrasi, baik rute, manajemen, maupun pembayarannya. Kehadiran aplikasi ini semakin praktis karena akan menggunakan metode pembayaran elektronik, sehingga dapat mendukung digitalisasi transportasi publik di Jakarta. Namun, dari beberapa aplikasi yang sudah disebutkan tersebut, masih belum ada aplikasi yang mampu mengintegrasikan semua informasi mengenai transportasi publik di DKI Jakarta menjadi satu padu, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses transportasi publik apapun jenisnya itu. Beberapa aplikasi yang sudah ada saat ini belum menjadi preferensi warga DKI Jakarta dalam menggunakan transportasi publik. Misalnya aplikasi Jaklingko yang belum memiliki peminat sebanyak aplikasi layanan transportasi swasta seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Berkaitan dengan itu, kelompok kami membawa gagasan untuk mencanangkan model inovasi Super App. Super App merupakan platform yang dikembangkan dengan menawarkan berbagai macam layanan dalam satu aplikasi sebagai konsumsi digital penggunanya. Kami berkaca pada keberhasilan Cina mengadaptasi teknologi Mobility as a Service apps yang sukses diimplementasikan di kota Shanghai dalam aplikasi terintegrasi bernama Suishanxing. Inovasi Super App layanan transportasi publik di DKI Jakarta ini akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum di DKI Jakarta, mulai dari MRT, LRT, komuter lain, bus Transjakarta, angkot, dan taksi.
Kegunaan di dalamnya mencakup rute, akses, serta pembayaran. Aplikasi ini akan menyajikan informasi mengenai rute masing-masing transportasi umum. Juga dapat dilengkapi dengan peta stasiun atau halte terdekat beserta dengan petunjuk pilihan moda transportasi sesuai tempat keberangkatan dan tujuan pengguna. Sementara mengenai pembayaran, metode yang digunakan yaitu cashless. Perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai bank serta perusahaan e-wallet swasta sehingga dapat diintegrasikan dalam aplikasi ini agar dapat memudahkan pengguna. Inklusivitas juga berusaha kami raih untuk pengguna yang tidak familiar dengan teknologi. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang dapat membuat moda transportasi pilihan dapat diwakilkan pembayarannya kepada orang terdekat, sehingga memudahkan pengguna lansia yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital. Selain itu, dalam Super App ini, pengguna juga dapat menerima poin kredit setelah menggunakan moda transportasi yang nantinya, poin ini dapat digunakan untuk berbagai manfaat seperti diskon, voucher, dan lain-lain sehingga dapat membuat aplikasi ini lebih menarik perhatian pengguna. Dengan inovasi ini, kami harap masyarakat dapat terdorong untuk meningkatkan preferensi mereka dalam menggunakan transportasi publik, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi gas emisi karbon yang menghantui DKI Jakarta. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait peran aktor-aktor dalam implementasi Super Apps ini. Secara garis besar, terdapat 3 aktor utama dalam implementasi Super Apps ini, yaitu Pemprov DKI Jakarta, pihak swasta selaku pengembang dan penyedia aplikasi, dan tentunya warga masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan mempromosikan penggunaan aplikasi, menjamin keamanan data warga, memberikan insentif bagi warga yang memilih menggunakan transportasi publik melalui aplikasi ini, serta tak lupa, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan standar pelayanan aplikasi yang harus ditepati oleh pengembang Super Apps nantinya. Lalu, aktor berikutnya yaitu pihak swasta penyedia aplikasi. Peran pihak swasta penyedia aplikasi di sini adalah mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi serta menjamin keamanan data dan informasi warga. Terakhir, peran dari stakeholder paling utama dalam implementasi Super Apps ini yaitu warga masyarakat. Warga akan memberikan informasi terkait perjalanan pribadinya dan pastinya menjadi pengguna dari Super Apps tersebut. Inovasi yang telah dipaparkan tentunya tidak terlepas dari benchmark di salah satu kota di negara Cina. Kota tersebut ialah Shanghai yang menjadi kota tujuan untuk di-benchmark dalam upaya mencapai SDGs, perubahan iklim melalui aplikasi integrasi transportasi publik. Alasan memilih kota Shanghai ialah kota Shanghai sebagai pusat ekonomi, industri bisnis, dan komersial utama di Cina. Dan jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, tentunya memiliki kesamaan di mana DKI Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat perekonomian dan bisnis terbesar di Indonesia. Kemudian, kota Shanghai merupakan kota terpadat di Cina dengan jumlah populasi mencapai lebih dari 28 juta populasi. Dan jika dibandingkan dengan DKI Jakarta sendiri, DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia itu sendiri. Dan serta, seperti yang kita ketahui bahwa kota Shanghai ini memiliki fasilitas transportasi baik darat, laut, hingga udara yang tersedia dengan beragam. Dan alasan-alasan tersebut menjadikan kota Shanghai sebagai kota benchmark dalam inovasi yang kami gagas. Selain gagasan yang datang dari adanya kemiripan kota Jakarta dengan kota Shanghai di sisi aktivitas dan kependudukan, hal lain yang menjadikan Shanghai sebagai kota untuk di-benchmark adalah pelayanan public transportation-nya melalui aplikasi terintegrasi atau yang disebut dengan Mobility as a Service. Mobility as a Service atau MaaS hadir sebagai pelayanan sistem transportasi melalui platform terpadu yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan berbagai jenis transportasi baik darat, laut, dan udara, dan berbagai jarak tentunya baik dalam kota, antar kota, desa, dan batasan wilayah. Hadirnya MaaS di Shanghai merupakan bentuk pemanfaatan digital yang diterapkan dalam pelayanan publik. Di Shanghai, MaaS hadir dalam bentuk aplikasi bernama The Shenzhen yang telah diterapkan di 1.560 jalur bus yang tersebar di kota Shanghai, 17 jalur feri, dan 11 jalur metro. Lalu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memanggil taksi, memesan tempat parkir, dan menemukan tempat parkir terdekat. Signifikansi dari adanya MaaS di kota Shanghai terwujud dari banyaknya penggunaan transportasi pribadi yang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh gas karbon monoksida. Hal ini sejalan dengan tujuan gagasan kami dalam mencapai salah satu tujuan SDGs yaitu Climate Action.